Shalom, puji Tuhan. Berjumpa kembali dengan program yang luar biasa, SBB, Sepakat Bertumbuh Bersama. Kita membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayat 12. Saya akan bacakan bagi kita doa pada pagi hari untuk pemimpin biduan dengan permainan suling Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku, perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa, Tuhan pada waktu pagi, Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu, sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan, orang jahat tak akan menumpang padamu, pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus. Dengan takut akan Engkau Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu karena seteruku. Ratakanlah jalan-Mu di depanku. Ayat ke-9, sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur, batin mereka penuh kebusukan, kerongkongan mereka seperti kubur ternganga, lidah mereka merayu-rayu. Ayat 10, biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah, biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan hari ini adalah memulai hari dengan apa dan dengan siapa. Sebuah pertanyaan yang sederhana tetapi mengandung makna yang penting yang kita perlu renungkan dengan serius, Bapak Ibu Saudara. Memulai dengan apa? Memulai dengan siapa? Hari-hari yang kita mulai, Bapak Ibu Saudara. Ada banyak orang, Bapak Ibu Saudara, memulai harinya dengan media sosial mungkin. Dengan siapa? Dengan status-status orang-orang yang ada di media sosial tersebut. Ada orang-orang tertentu mungkin memulai harinya dengan sarapan. Dengan siapa? Ya, dengan keluarga, boleh-boleh saja Bapak Ibu. Tetapi hari ini ada pelajaran penting yang diajarkan oleh Alkitab. Pemazmur mengajarkan kepada kita, mulailah hari dengan doa. Dan dengan siapa? Tentunya dengan Tuhan. Tahukah Bapak Ibu bahwa hari yang kita jalani, yang menciptakan adalah Tuhan. Karenanya kita harus memulai hari kita bersama dengan pencipta hari tersebut, yaitu Tuhan. Karena saya percaya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Memulai dengan apa dan dengan siapa akan menentukan kualitas hidup Anda sepanjang hari. Menentukan apa yang Anda alami sepanjang hari. Saya berdoa Saudara dikasih Tuhan, biar hidup Anda memulai bersama dengan Tuhan, dan dengan doa Saudara yang dikasih Tuhan. Karenanya saya percaya Saudara akan mengalami kebaikan-kebaikan dari Tuhan, pencipta hari tersebut, Saudara yang dikasih Tuhan. Nah, kita akan lihat secara cepat, Saudaraku, apa isi doa pemazmur di pagi hari. Yang pertama, Saudaraku, dalam ayat ke-1 dan ke-2, Saudaraku, pemazmur isi doanya adalah memohon belas kasihan Tuhan. Pemazmur berkata, Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam ayat 1 dan ayat yang kedua, berilah telingamu kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku, perhatikanlah teriakku minta tolong ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Saudaraku, sebuah kalimat yang penuh dengan kerendahan hati dan memohon belas kasihan Tuhan. Saudara, mulai hari kita dengan doa yang berisi memohon belas kasihan Tuhan. Yang kedua, Saudara dikasih Tuhan, apa isi doa pemazmur di pagi hari? Isi doa pemazmur di pagi hari adalah membawa persembahan kepada Tuhan. Dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6, Saudara yang dikasih Tuhan. Di situ Saudaraku dikasih Tuhan, kita lihat pemazmur, Saudara dikasih Tuhan, membawa persembahannya kepada Tuhan.
Dikatakan oleh pemazmur, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Saudara, kita bisa membawa persembahan kita di pagi hari kepada Tuhan. Berupa apa saudara? Pujian penyembahan kita. Kita mengatakan, Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau mulia. Naikkan pujian kepada Tuhan di pagi hari. Dan saudara dikasih Tuhan, juga saya melihat saudara dikasih Tuhan, apa yang dipersembahkan oleh pemazmur, saudara dikasih Tuhan. Pemazmur mempersembahkan hidup yang berkenan kepada Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Saya melihat saudara dikasih Tuhan, ayat keempat sampai ayat keenam, saudara. Pemazmur saudaraku berkata bahwa Tuhan bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat tidak akan menumpang padamu, pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau benci kepada semua orang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik kepada penumpah darah dan penipu. Saudara, persembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Jauhi segala yang jahat. Sepanjang hari punya komitmen, Tuhan, aku persembahkan hidupku. Aku ingin hidup berkenan kepada Tuhan sepanjang hari. Itu isi doa pemazmur yang kedua. Kita lihat saudara dikasih Tuhan, isi doa pemazmur yang ketiga, saudara dikasih Tuhan. Ayat yang ketujuh, saudara dikasih Tuhan. Pemazmur menaikkan syukur atas kasih setia Tuhan yang besar. Dikatakan saudara dikasih Tuhan di dalam ayat yang ketujuh, saudara dikasih Tuhan, dari Mazmur pasal 5 ini, tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar akan masuk ke dalam rumahmu, sujud ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan Engkau. Saudara, pemazmur saudara yang dikasih Tuhan, menaikkan saudara yang dikasih Tuhan, syukur kepada Tuhan, bersyukur atas kasih setia Tuhan yang besar. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, isi doa kita di pagi hari, naikkan syukur kita kepada Tuhan, bersyukur buat kasih setia Tuhan yang besar. Dan menurut saya saudara yang dikasih Tuhan, kita bangun pagi pun itu berkat Tuhan yang besar, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi isi doa kita yang ketiga di pagi hari adalah bersyukur kepada kasih setia Tuhan yang besar, saudara yang dikasih Tuhan. Isi doa pemazmur yang menjadi pelajaran buat kita hari ini, saudara dikasih Tuhan. Yang keempat adalah saudara dikasih Tuhan dalam ayat 8 dan ke-10. Itu berisi apa saudara? Berisi meminta tuntunan Tuhan di tengah dunia yang telah jatuh di dalam dosa, saudara yang dikasih Tuhan. Kalau kita lihat saudaraku di dalam ayat ke-8, pemazmur berkata begini, Tuhan tuntunlah aku dalam keadilan-Mu, karena seteruku dan ratakanlah jalan-Mu di depanku. Ayat ke-9, sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur, batin mereka penuh kebusukan, kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu. Biar mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangan mereka sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Tahukah saudara, dunia ini saudaraku, banyak kefasikan. Jangan sampai dunia yang menuntun kita, orang-orang berdosa yang menuntun kita. Tetapi saudaraku, di pagi hari, mintalah tuntunan Tuhan, supaya sepanjang hari kita dituntun oleh Tuhan. Karena saya percaya tuntunan Tuhan yang akan membawa kita kepada keberhasilan, saudara yang dikasih Tuhan. Isi doa pemazmur yang kelima, saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat nanti dalam ayat 12 dan 13 adalah menyatakan keyakinan, imannya bahwa orang benar akan bersukaria sebab Tuhan melindungi dan memberkati. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, naikkanlah imanmu di pagi hari. Katakan bahwa Tuhan akan melindungi aku sepanjang hari. Tuhan akan memberkati aku sepanjang hari. Kiranya saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ini menjadi berkat bagi setiap kita. Di akhir acara atau program ini, seperti biasa saya akan berdoa bagi saudara. Buat saudara yang membutuhkan doa, taruh tangan kananmu di dadamu dan izinkan saya berdoa bagi saudara. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berdoa buat umatmu yang menaruh tangan mereka di dada mereka. Tuhan, jamah mereka. Kalau mereka sakit, sembuhkan. Kalau mereka lemah, kuatkan. Kalau mereka susah, hiburkan Tuhan. Kalau mereka, Tuhan Yesus, menghadapi jalan buntu, buka jalan Tuhan. Beri jalan keluar. Buat mujizat dalam kehidupan mereka Tuhan. Hamba berdoa, kalau di antara mereka saudara Tuhan yang mengalami putus asa, Tuhan bangkitkan iman mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, mujizat terjadi atas mereka. Terima saudara dikasih Tuhan kebaikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita sudah berdoa. Percaya, ada kuasa dalam doa kita. Terima dan alami kuasa dalam doa-doa kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam sepakat. Puji Tuhan.